Halo, assalamualaikum dulur-dulur semua, pecinta amplifier rakitan dimanapun panjenengan semua berada. Apa kabar? Semoga sehat ya. Selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, lebih lancar lagi rezekinya, dan juga semoga pandemi ini cepat berlalu supaya teman-teman Sons Indonesia bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, kali ini saya sedang merakit Super Oscil 506. Udah selesai sebenarnya, cuma tinggal pasang sekun sama soket input. Ini ya, lumayan banyak, tapi ini sudah sold out semua. Ini sudah laku semua ya. Tinggal kita pasang sekun, tes dan kirim. Ada sekitar 50-an biji. Ini ya, jos ini bagus, pakai komponennya juga jos ya, kapasitornya. Oke, kita nyolder sambil cerita-cerita. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah mensupport channel ini ya. Kita sudah di 6.000 subscriber sekitar dalam waktu 3 bulanan ya, 3 bulan. Saya mulai upload video bulan September akhir, sampai sekarang sudah 6.000 subscriber. Terima kasih atas dukungannya ya teman-teman. Semoga saya bisa terus membuat konten yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Belajar bersama ya, jadi tidak ada maksud menggurui atau apapun, cuma saya juga masih belajar, jadi belajar bersama ya, seperti itu. Nah, jadi receiver Super Oscil 506 ini bagus sekali ya, karena dia sudah dilengkapi dengan DC servo, jadi nggak perlu atur-atur lagi untuk DC offsetnya ya, sudah otomatis. Jadi Super Oscil 506 ini penerus dari 504 ya. Tapi kalau 504 itu masih pakai trimpot untuk mengatur DCO-nya. Untuk perbedaannya dan perbandingannya, yang belum nonton videonya silahkan ditonton ya, video yang ini. Linknya ada di deskripsi video, silahkan ditonton. Ya, jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya. Juga subscribe, bantu hingga 10.000 subscriber, karena nanti di 10.000 subscriber akan ada giveaway buat dulur-dulur semua. Di Super Oscil 504 ini untuk karakternya low sub ya. Memang kebanyakan keluarga OCL itu yaitu tadi karakternya cenderung ke low sub, dia kelewat ini ke 30 ohmnya. Jadi dia karakternya cenderung ke low sub. Untuk tegangannya sendiri, untuk yang standar seperti ini saya sarankan di 45 VAC, karena ya kita lihat dari jalur PCB nya juga kecil ya. Kalau disetrum besar 6-65 mungkin terlalu riskan, kecuali kalau yang PCB nya jalurnya besar-besar itu
jalur strumnya maksudnya ya, jalur strumnya itu oke lah. Tapi ini komponennya saya pakai bagus ini. Untuk tire drivernya pakai C4793 dan A1837 seperti itu. Tapi kalau untuk tegangan sebenarnya bisa juga ya pakai TB4142, tapi saya jarang pakai itu sih, lebih sering pakai yang ini. Saya juga inilah sedang membuat layout ya untuk Super OCL 506 yang mod. Jadi Super OCL 506 saya layout ulang, terus saya tambahi dengan input balance. Inbalnya menggunakan Montarbo ya, menggunakan inbalnya Montarbo, karena inbalnya Montarbo itu bagus, low noise dan sinyalnya juga bagus. Lalu saya kasih bias servo juga, bias servo. Terus untuk transistornya saya sistem Darlington ini, tapi masih tahap layout ya, belum selesai. Oh iya, untuk driver M500 banyak yang tanya ya kapan ready. Ya belum tahu untuk ready-nya kapan ya, karena masih menunggu dari bandarnya, bandar PCB, dan saya tanya belum ready juga untuk M500. Semoga minggu ini bisa ready ya, atau minggu depan bisa ready M500. Kalau untuk Montarbo yang dulu saya unboxing PCB-nya ya, yang ini sebenarnya sudah jadi. Ini sebenarnya udah jadi, tapi masih udah bunyi, sudah jadi juga, sudah inbalnya, proteknya sudah bagus, tapi cuma ada sedikit permasalahan ya, ada sedikit permasalahan dan belum bisa saya sempurnakan karena masih sibuk ya, masih repot. Nah, ini jangan lupa subscribe. PCB-nya bagus ini, 2 layer. Nah, made in China PCB-nya dari JLC PCB Montarbo. Tire drivernya juga bagus ini, pakai MJE, bukan pakai C4793, pakai MJE 15032 dan 15033. Nih udah ada proteknya, finalnya 5 set. Ini 2U 20 cm ini, bagus. Ini ada ready 10 biji, tapi belum bisa saya pasarkan karena masih ada yang belum pas sedikit ya. Bunyinya sih sudah bunyi, tapi ya itu tadi masih ada kendala sedikit. 2U 20 cm ini bagus ini. PCB-nya juga bahannya bagus, kalau dari Cina itu pakai FR4 yang asli ya, bukan yang semi fiber, tapi yang fiber, bener-bener fiber. Dia tuh keras banget. Ini tebalnya sekitar 1,6 mili, bagus. Kalau ini masih pertinak ya untuk PCB-nya. Ini jos, sudah ditunggu ya, doakan semoga cepat kelar, langsung nanti saya pasarkan kalau sudah bagus. Sebenarnya saya juga pengen bikin kelas H ya, dulu pernah bikin kelas H juga, PCB-nya dari bandar, jadi Mas Bandar. Kelas H 2U 30 cm untuk ya bagus sebenarnya itu yang
H2U 30 cm itu. Untuk kelas hajatan juga sudah jos itu. Untuk wattnya sudah mumpuni ya untuk outdoor, karena dia sistemnya sudah kelas H. Tapi kalau kelas AB seperti ini, kalau untuk outdoor menurut saya kalau untuk low sub ya kurang maksimal, kecuali kalau di BTL seperti itu. Apalagi kalau speakernya dayanya besar ya. Dan ini kayaknya ada produk terbaru ya dari Mas Bandar Power. Tuh yang 2U 20 cm kelas H mini. Misalkan teman-teman minat, nanti saya juga bisa buatkan kelas H ya. Lalu BTL juga ada saya, BTL Superos L506 BTL. Bentar saya lihatkan ya BTL. Ini Superos L506 BTL ini standar, OSL standar, cuma saya kasih ini enggak standar nih, udah saya kasih apa namanya, via servo. Ini saya breednya pakai IC ya, pakai IC pembalik fasa. Nah seperti ini. Ini 3U 30 cm, gede banget ini, jos. Tapi belum jadi juga. Ini 55 VAC sudah cukup ini untuk speaker 18 in ya, karena dia BTL ya. Jadi power BTL itu dia kuat banget. Kalau menurut rumus sih bisa tenaganya itu bisa 4 kali lipat ya daripada tidak di BTL. Tapi kalau dalam prakteknya ya nggak mungkin kalau sampai 4 kali lipat, karena ada daya yang terbuang oleh panas ya. Jadi ya sekitar 2,5 kali lipat atau 2 kali lipat. Tapi itu juga sudah jos ya untuk kelas AB ini BTL. Jadi kalau rakit Superos L506 ini untuk finalnya nggak perlu banyak-banyak ya, karena mubazir. Karena banyak final juga belum tentu wattnya juga naik, karena watt power itu yang mempengaruhi adalah di PSU nya dan dari apa itu keefisiensinan powernya seperti itu. Kalau powernya PSU nya tinggi, PSU nya besar, lalu powernya efisiensinya tinggi, itu wattnya juga besar. Seperti kelas D itu efisiensinya sangat tinggi banget, 90%. Jadi power kelas D itu nggak panas, cuma anget dingin, tapi tenaganya jos. Tapi untuk suaranya ya menurut saya kurang untuk mid high ya. Jadi kelas D itu cocoknya untuk low sub. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya, karena zaman sudah berkembang. Saya juga udah lama nggak rakit kelas D. Mungkin kalau kelas D dikembangkan lagi supaya suaranya bisa seperti kelas AB ya, dan efisiensinya seperti kelas D, itu bagus banget. Suaranya clarity dan keefisiensinya tinggi, pasti bagus banget. Lalu power kelas H ya, power kelas H itu sebenarnya sama aja seperti power kelas AB, cuma dia dikasih stepper. Jadi stepper itu
ya step tahapan. Jadi tahapan strum rendah dan tahapan strum tinggi. Karena stepper kelas H itu menggunakan dua supply ya. Menggunakan dua supply, jadi high vol dan middle vol atau low vol. Jadi tegangan tinggi dan tegangan rendah. Kalau di kelas AB misalkan kita pakai tegangan 45 CT45 ya udah. Tapi kalau kelas H itu biasanya 45 CT45 dan 90 CT90 misalkan, seperti itu. Jadi tegangannya ganda. Ketika dia standby, kelas H itu standby, nggak dikasih tegangan, nggak dikasih input ya, maka dia akan strumnya itu yang masuk ke final di tegangan rendahnya. Misalkan tadi 45 volt, maka yang masuk di final 45 volt. Dan ketika inputnya dinaikkan, digenjot, maka tegangannya akan naik, pindah ke tegangan high voltnya, seperti itu. Tapi nantilah saya, kalau sudah ada kitnya ya, nanti saya praktekkan supaya teman-teman bisa lebih paham. Jadi nggak cuma mendengar penjelasan, tapi juga bisa melihat visualisasinya seperti apa, seperti itu. Sekarang ini untuk power kelas power amplifier lapangan ya, ngetrennya kelas TD. Jadi kelas TD itu hampir mirip seperti kelas AB, seperti kelas H, tapi dia pakainya nggak pakai tegangannya satu seperti kelas AB, tapi pakai istilahnya ya tandon strum ya. Jadi saat dia standby itu strum yang masuk ke final itu malah kecil banget, 6 volt atau 9 volt gitu. Jadi lebih efisiensi kelas TD daripada kelas H, kelas engine engine atau kelas HD. Seperti itu. Lalu kalau power kelas GB itu dia mirip-mirip seperti BTL ya. Jadi GB itu panas, powernya panas, power boros daya lah. Tapi untuk hentakannya, kalau power kelas GB itu katanya orang-orang untuk hentakannya bagus banget. Jadi untuk genre musik DJ atau yang membutuhkan suara-suara kick drum yang jelep seperti itu bagus pakai kelas GB. Jadi kelas GB itu cenderung ke hentakannya yang kuat banget. Oke, ini saya solder ya. Setelah ini saya cek untuk suaranya. Sebelum dikirim ya pasti selalu saya cek supaya lebih yakin kalau benar-benar udah fix powernya ya, receivernya. Hampir 1 tahun ya lur, powernya, sound systemnya ngandang, nggak bisa ngejob seperti biasanya ya. Semoga tahun ini bisa hilang ya pandeminya, dan rekan-rekan pekerja seni sound system khususnya bisa kembali lagi bekerja seperti dulu, seperti biasanya. Ini kecil sekali nih, setelapak tangan. Jadi power ini cocok sekali untuk
Untuk rumahan ya, untuk rumahan cocok. Untuk speaker 15 in itu udah Mas R 15600 udah mampu lah. Untuk rumahan pasti Westgler sudah mantap. Jadi kalau ngerakit Super OCL ini cukup pakai final 4 set, tegangan 45 VAC juga udah jos lah. Kalau untuk rumahan ya sudah cukup, nggak perlu banyak-banyak untuk finalnya sampai 10 set 8 set, karena mubazir ya, seperti itu. Belum tentu juga kok kalau finalnya banyak terus wattnya banyak, nggak tentu ya. Seperti yang saya terangkan tadi, kalau watt itu tergantung dari PSU nya. Dan untuk power class AB menurut saya untuk supply di atas 65 VAC nggak disarankan ya. 65 VAC atau 90 volt DC untuk kelas AB ini nggak disarankan kalau menurut saya sih. Kalau untuk mainstream gede ya mending pakai kelas H, kelas engine atau kelas yang lainnya yang memang dirancang untuk supply besar seperti itu. Kalau dipaksa juga percuma, nggak akan awet ya kalau dipaksa. Oke dulur, terima kasih ya sudah mendengarkan saya cerita. Semoga ada manfaatnya. Videonya sudah hampir setengah jam. Semoga ada manfaatnya buat dulur-dulur semua ya. Selamat tahun baru, semoga dikasih rezeki yang melimpah, kesehatan badan, keselamatan, dan juga kebahagiaan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam damai, jos.